Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don sana minang mustika jaya nan ambo cintoi pasobok waliak kita di channel kita ko. Semoga don sana selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam video kali ko don sana akan kita bahas soal pepatah Minang yang terkenal nan berbunyi lama de awak ketujuh de orang. Nan artinya kita senang orang lain pun setuju. Mengajarkan nilai penting bagi masyarakat Minangkabau, yaitu tenggang rasa dengan orang lain. Tenggang rasa merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ko mengajarkan agar kita bisa memahami perasaan dan pandangan orang lain, serta berusaha menghormati perasaan orang lain tanpa mengorbankan prinsip dan nilai yang kita yakini. Namun di dalam kehidupan sehari-hari, acok kita melupakan nilai tersebut dan terjebak dalam egoisme yang membuat kita mengutamakan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan efeknya pada orang lain. Kita lupa bahawa setiap tindakan yang kita lakukan akan berdampak pada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam video kali ko akan kita bahas lebih jauh dalam konsep tenggang rasa, nilai-nilai yang terkait serta bagaimana caranya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pentingnya konsep tenggang rasa. Tenggang rasa merupakan suatu keharusan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita hidup bersama dengan orang lain yang memiliki latar belakang, pandangan dan perasaan yang berbeda-beda. Oleh kerana itu, kita harus mampu menghargai perbedaan dan memahami pandangan serta perasaan orang lain agar tidak terjadi konflik yang tidak perlu. Tenggang rasa juga sangat penting untuk menciptakan suasana yang harmonis dan damai di dalam masyarakat. Ketika kita mampu menghargai perasaan dan pandangan orang lain, kita akan lebih mudah mencapai kesepakatan bersama dan menghindari konflik yang tidak perlu. Namun, tentunya menerapkan konsep tenggang rasa bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Kita harus belajar untuk memahami pandangan dan perasaan orang lain serta menghargai tanpa mengorbankan prinsip dan nilai yang kita yakini. Selain itu, kita juga harus mampu mengontrol emosi dan bersikap tenang dalam menghadapi situasi yang mungkin menantang. Nilai yang terkait dengan konsep tenggang rasa berhubungan erat dengan nilai-nilai yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan damai. Beberapa nilai yang terkait dengan konsep tenggang rasa antara lain: 1. Respek. Respek adalah nilai yang mengajarkan kita untuk menghormati orang lain, terlebih lagi jika mereka memiliki pandangan atau keyakinan yang berbeda dengan kita. Dengan menghargai perbedaan, kita bisa mencapai suasana yang harmonis dan damai di dalam masyarakat. Yang kedua, kesabaran. Kesabaran adalah nilai yang sangat penting dalam menghadapi situasi yang mungkin menantang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan bersikap sabar, kita bisa mengontrol emosi dan mampu berfikir secara jernih sehingga tidak mudah terjebak dalam konflik yang tidak perlu. Yang ketiga, empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan pandangan orang lain secara lebih dalam
dengan memiliki empati, kita bisa lebih mudah memahami perspektif orang lain sehingga lebih mudah untuk menghargainya dan mencapai kesepakatan bersama. Cara menerapkan konsep tanggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan konsep tanggang rasa tentunya tidak semudah membaliakkan telapak tangan. Namun dengan beraja dan berlatih kita bisa mengembangkan kemampuan untuk menghargai perbedaan dan memahami pandangan serta perasaan orang lain. Ada beberapa cara menerapkan konsep tanggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dengarkan dengan aktif. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, usahakan untuk mendengar dengan aktif dan membuka diri terhadap pandangan orang lain. Jangan capek memutuskan untuk menolak pandangan orang lain sebelum mencuba memahaminya terlebih dahulu. Yang kedua, kontrol emosi. Jaga emosi kita dalam menghadapi situasi yang mungkin menantang. Berajalah untuk mengontrol emosi dan berfikir secara jernih sehingga tidak mudah terjebak dalam konflik yang tidak perlu. Yang ketiga, berfikir positif. Berlatihlah untuk berfikir positif dalam menghadapi situasi yang sulit. Dengan berfikir positif, kita bisa mencari solusi terbaik tanpa harus mengorbankan prinsip dan nilai yang kita yakini. Yang keempat, menghargai perbedaan. Usahakan untuk menghargai perbedaan dan memahami pandangan serta perasaan orang lain. Dengan menghargai perbedaan, kita bisa menciptakan suasana yang harmonis dan damai di tengah masyarakat. Konsep pepatah Minang lama diawak ketujuh de orang mengandung makna tentang pentingnya tanggang rasa dalam bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa cara praktis yang bisa kita lakukan untuk mengaplikasikan konsep dari pepatah Minang tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, berfikir terbuka. Pertama-tama kita perlu bersikap terbuka atau amuah mendengarkan pandangan orang lain. Dalam situasi apapun kita harus mencuba untuk memahami dan menghargai perspektif perasaan orang lain yang berbeda dengan kita. Dengan cara itu kita bisa mencapai kesepakatan dan saling menguntungkan dan lebih memperbaiki hubungan dengan orang lain. Yang kedua, hindarkan konflik yang tidak perlu. Kita juga perlu menghindarkan konflik dan tidak perlu atau tidak penting karena ketidaksetujuan dalam pandangan kita. Sebaliknya, cubalah untuk mencari titik temu atau solusi yang bisa memuaskan kebutuhan dan kepentingan sedaya pihak. Kita juga bisa mengontrol emosi dan tindakan sebelum mengambil keputusan akhir. Yang ketiga, utamakan persatuan dan kepentingan bersama. Dalam kehidupan sosial, terkadang kita acok berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok kita sendiri tanpa memikirkan dampak atau konsekuensi terhadap lingkungan sosial di sekitar kita. Oleh karena itu, kita perlu mengutamakan persatuan dan kepentingan bersama dengan menghargai perbedaan dan mempertimbangkan kebutuhan orang lain dan mencari solusi yang bisa memuaskan sedaya pihak. Yang keempat, memahami perspektif orang lain. Agar bisa mengaplikasikan konsep lama diawak ketujuh de orang, kita perlu terus memperdalam pemahaman tentang perspektif dan perasaan orang lain dengan cara mendengarkan pandangan mereka dengan seksama, menunjukkan opininya dan mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dengan cara itu kita bisa menghindari kesalahpahaman dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Yang kelima, menghormati perbedaan itu sendiri. Sebagai masyarakat yang beragam, kita harus menghargai perbedaan dan mempertimbangkan pandangan dan perasaan orang lain tanpa merendahkan atau memaksakan pendapat kita.
Kita harus beraja menghormati perbedaan dalam hal apapun, termasuk agama, ras, suku, gender, orientasi politik, dan lain-lainnya dalam kehidupan sosial. Dengan menerapkan konsep lama de awak ketujuh de orang, kita bisa menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis dan damai, di mana tenggang rasa, toleransi, dan saling menghargai menjadi norma dalam interaksi sosial sehari-hari. Hal ko juga dapat menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan yang kuat dalam masyarakat, sehingga memperkuat hubungan antara individu dan memperkuat nilai-nilai sosial yang positif. Tenggang rasa merupakan konsep yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ko mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan memahami pandangan serta perasaan orang lain tanpa mengorbankan prinsip dan nilai yang kita yakini. Dengan menerapkan konsep itu dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menciptakan suasana yang harmonis dan damai di tengah masyarakat. Itulah Dusana Minang Mustika Jaya Kasodonyo, aplikasi dari pepatah Minang nama bunyi lama diawak ketujuh diurang, yang bisa menjadi solusi dalam kehidupan kita yang beraneka ragam, baik dari sisi agama, dari suku, dan lainnya. Semoga video ko ada manfaatnya. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.